Halo, kumaha damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Banjir bandang di Garut berdampak kepada 5.000 jiwa. Pemerintah daerah tetapkan status masa tanggap darurat selama sepekan. Harga kedelai impor tembus Rp13.000 per kilogram. Perajin tahu tempe terancam gulung tikar. Keluarga akui Teddy Setiawan, pelaku pembunuhan terhadap ibu kandungnya sendiri di Purwakarta, mengalami gangguan kejiwaan sejak 4 tahun silam. Informasi pertama, banjir akibat luapan Sungai Cikaso di Cibitung, Sukabumi menimbulkan banyak kerusakan. Puluhan rumah rusak berat, perahu wisata milik warga hilang, serta sejumlah infrastruktur porak-poranda. Banjir di Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi mulai surut, namun banyak rumah warga yang rusak apalagi yang berada di bantaran Sungai Cikaso. 10 rumah rusak berat, tidak bisa dihuni, sedang 35 rumah rusak sedang. Selain merusak rumah dan barang berharga, 4 perahu wisata milik warga hanyut terbawa banjir. Warga yang rumahnya tidak bisa dihuni sementara mengungsi ke tempat saudara dan kerabat terdekat. Kondisi rumah hancur. Hancur. Kalau barang-barang gimana? Barang-barang hancur juga. Semuanya ya? Semuanya hancur. Gak ada yang bisa dimanfaatkan. Ada 5 kampung yang terdampak banjir luapan Sungai Cikaso. Kampung Ciniti, Cilopang, Kadudahung, Ciawi, dan Kampung Ciloma. Pemerintah sudah menyalurkan bantuan untuk warga yang terdampak dengan menggunakan perahu. Namun penyaluran bantuan sempat terkendala oleh kondisi Sungai Cikaso. Tetapi alhamdulillah bantuan ke Ciloma itu sudah sampai. Kemarin kita terhalang atau terhambat oleh arus sungai yang masih meluap sehingga sulit untuk rekan-rekan menyampaikan bantuan. Tapi alhamdulillah pukul 16 sore bantuan sudah sampai ke Ciloma. Data sementara dari Kecamatan Cibitung, banjir luapan Sungai Cikaso berdampak kepada 607 jiwa dari 193 kepala keluarga. 150 rumah warga terdampak dan sejumlah infrastruktur rusak. Pemerintah saat ini masih mendata jumlah korban yang terdampak, khususnya di dusun yang sulit dijangkau karena lokasinya yang berada di bantaran sungai. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Pemerintah daerah Garut menetapkan status masa darurat terhadap banjir bandang yang menerjang Kecamatan Pamengpek. Pemerintah berjanji akan berupaya semaksimal mungkin dalam penanganan setelah banjir. Banjir bandang yang melanda Kecamatan Pamengpek, Kabupaten Garut berdampak kepada 5.000 jiwa dan 2.500 rumah. 2 rumah diantaranya hanyut terbawa banjir. Selain itu banyak sarana umum seperti jembatan dan jalan raya yang terputus. Menanggapi hal tersebut, pemerintah daerah Garut menetapkan status masa tanggap darurat hingga sepekan ke depan sejak hari Minggu kemarin. Selama masa tanggap darurat, pemerintah daerah mendirikan dapur umum untuk memasok kebutuhan makanan, pakaian, dan obat-obatan untuk korban banjir. Pemerintah berjanji akan berupaya semaksimal mungkin untuk penanganan selepas banjir bandang. Tentu di sini kami berupaya semaksimal mungkin dan juga sudah mulai ada relawan-relawan yang datang. Ya. Karena memang di sini perlu untuk membersihkan rumah-rumah, perlu bantuan. Kalau untuk jalan, ya jalan-jalan yang banyak lumpur itu, ini kan bisa kerja bakti dan kita turunkan loader. Jadi loader kita turunkan, kemudian juga untuk membersihkannya damkar kita turunkan. Banjir bandang yang terjadi pada Kamis malam dinilai lebih besar dibandingkan dengan musibah serupa yang terjadi pada tahun 2020 lalu. Tercatat sebanyak 8 desa di Garut Selatan terdampak paling parah. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Usai banjir yang melanda Kecamatan Kalipucang, Pangandaran surut, warga kembali ke rumah mereka untuk membersihkan sisa lumpur yang terbawa banjir. Warga saat ini membutuhkan alat berat untuk evakuasi material longsor yang menutup saluran drainase.
Banjir yang melanda ratusan rumah di Dusun Ciawitali, Desa Pamotan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran akhirnya surut. Warga yang rumahnya diterjang banjir kini mulai membersihkan lumpur yang tersisa di dalam rumah secara gotong royong. Sebagian warga yang sebelumnya mengungsi, mereka kembali pulang ke rumah masing-masing. Banyak barang berharga milik warga rusak akibat terendam banjir. Selain itu, banjir menyebabkan saluran drainase tersumbat oleh material longsor setebal 2 meter. Warga berharap pemerintah dapat memberikan bantuan alat berat untuk membersihkan material longsor yang menutup drainase. Kami mohon untuk bisa diadakan alat berat kecil lah, bentuk yang PC 75 atau berapa, untuk bisa mengangkat timbunan yang nantinya bisa menjadikan alur air menjadi normal kembali, dan permohonan untuk dibikin drainase yang lebih maksimal dan juga bentuk plat deker yang di bagian jalur jalan kabupaten atau jalan Pemda. Jadi ini drainase tersumbat ya Pak ya? Ya, tersumbat tertimbun tanah yang begitu tebal. Ini berapa? Sebelumnya pada Jumat malam pekan lalu, banjir melanda Desa Pamotan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Banjir disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi sehingga membuat sejumlah sungai meluap. Banjir kali ini merupakan yang terparah sejak tahun 2009. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran. Selanjutnya masih dari Kabupaten Pangandaran. Akibat tergerus air hujan, akses jalan menuju Pantai Karapiak amblas. Meski demikian, jalan masih bisa dilalui oleh kendaraan kecil dan sepeda motor. Akses jalan menuju objek wisata Pantai Karapiak Kabupaten Pangandaran sepanjang 10 meter amblas. Hal itu disebabkan tanah tebing penyangga jalan setinggi 7 meter longsor tergerus oleh hujan deras. Meski begitu, jalan menuju Pantai Karapiak masih bisa dilalui oleh sepeda motor dan kendaraan kecil seperti minibus, secara bergantian melalui jalur alternatif. Untuk mobil atau kendaraan roda 4 minibus itu masih bisa masuk, kecuali memang untuk kendaraan besar itu harus menggunakan akses sebelah barat. Jadi masih bisa kendaraan kecil masih bisa masuk ke objek wisata begitu. Warga diimbau hati-hati saat melewati jalan amblas karena ditakutkan bisa terjadi longsor susulan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran.